Ya, Shalom saudara-saudara Tuhan terkasih. Selamat Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini kita berjalan terus di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan dan kuasanya. Maka biar hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat ke-18. Satu ayat saja. Bunyinya demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, saudara yang terkasih, satu statement yang memang begitu jelas dan kuat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dari bagian ayat ini, saudara, yang kita mau selami dan mau mengerti dari seluruh konsep iman Kristen ini, maka dari ayat ini saya mengangkat tema ialah supremasi iman Kristen. Ya, kalau kita memandang tema supremasi iman Kristen, maka kita mau melihat makna kata supremasi ini sendiri. Supremasi iman Kristen atau supremasi yang kita mau mengerti dulu, bahwa supremasi artinya keunggulan. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan keunggulan ini, apa yang kita mau mengerti tentang keunggulan? Ya, keunggulan adalah suatu yang harus perbandingkan ya dengan segala sesuatu atau diuji. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bahwa keunggulan sesuatu yang dianggap unggul, dia harus melalui proses diuji, ya, kualitasnya. Dan kalau dikatakan pengujian kualitas, maka di sini akan memperlihatkan karakteristik, ciri-ciri yang kuat daripada sesuatu yang disebut unggul. Ya, kita mau mengerti hal unggul, khususnya dalam dunia kita sehari-hari. Ya, kalau kita berbicara unggul ini, istimewa kalau kita mau melihat teknologi, ya. Khususnya kalau kita memperhatikan teknologi, misalkan teknologi kekuatan bahan. Katakanlah zaman sekarang banyak negara membuat pesawat yang mempunyai teknologi tinggi dan kekuatan bahan. Ya, kita memperhatikan sekarang ada suatu bahan yang bahan campurannya di situ mengandung komposit. Komposit adalah suatu bahan yang memberikan daya kekuatan bagi benda terhadap tekanan. Katakanlah kalau baja untuk membuat baja dicampur dengan suatu bahan yang namanya komposit, maka baja ini akan tahan banting, artinya dia dapat kuat terhadap karat dan dia mempunyai kekuatan menahan tembakan atau peluru. Ya, makanya ada sebuah kendaraan atau mobil yang dipakai oleh orang-orang penting untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah ancaman-ancaman katakanlah teroris. Ya, makanya di sini kendaraan ini dibuat melalui sebuah ujian yang begitu ketat, baik dari sisi tekanan fisik, tekanan korosi, tekanan kecepatan, termasuk dikatakan tadi peluru, dia harus memang dapat memberi kekuatan terhadap baja atau besi yang digunakan untuk membuat kendaraan tadi. Nah, ini setelah melalui proses ini, maka ini disebut keunggulan, supremasi. Nah, saudara-saudara, jadi kita memahami ini, supremasi maknanya seperti itu.
telah melewati sebuah proses ujian. Nah, kalau kita mengangkat tema tadi berdasarkan ayat Matius 28 ayatnya yang ke-18 tadi, dengan di bawah sorotan tema adalah supremasi iman Kristen. Saudara, di dalam kita mau melihat keunggulan iman Kristen, di sini kita akan melihat bahwa Yesus Kristus sendiri telah memperlihatkan karya-karyanya dan pekerjaan-pekerjaannya di dunia dengan tanda-tanda mujizat. Dan semua hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya, itu Yesus dapat mengerjakannya. Katakanlah contoh, ketika Lazarus mati, Yesus dapat membangkitkannya. Ketika 10 orang kusta yang dikatakan di situ tidak ada obat dan tidak ada tabib bisa menyembuhkan mereka, Yesus bisa menyembuhkannya. Dan masih banyak hal yang lain yang memang di dalamnya mengandung mujizat. Inilah yang disebut supremasi, keunggulan terhadap alam dan seluruh beban-beban yang ada di dunia ini. Penyakit adalah sesuatu tantangan dan masalah bagi manusia, tapi Yesus dapat mengalahkannya. Yesus dapat meniadakan penyakit itu. Sehingga inilah yang disebut supremasi, keunggulan-keunggulan di dalam Yesus Kristus. Nah, kali ini di dalam Injil Matius 28 ayat 18 kita mau mengerti bagaimana apa yang Yesus katakan menyangkut supremasi. Dikatakan begini, kepadaku, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, di dalam memahami kata kalimat ini, kepadaku, itu berarti apa? Yesus telah menerimanya dari Bapa. Yesus menerima. Jadi ini dikatakan kepadaku, artinya diberikan hak kuasa. Ya, dikatakan di situ telah diberikan, kepadaku telah diberikan. Jadi bukan akan diberikan, tetapi telah, berarti sudah sempurna, sudah selesai. Jadi kuasa yang ada di surga bahkan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu kata Yesus. Ini kita memahami kalimat ini, apa yang Yesus katakan, proklamirkan di depan murid-muridnya, bahwa kuasa itu telah diberikan. Nah, inilah yang kita melihat supremasinya di sini. Keunggulan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus melampaui yang lain. Ya, katakanlah kalau kita mau membandingkan antara tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, katakanlah Musa, sekalipun dia dipercayakan Allah untuk menerima Taurat, tetapi dia tidak pernah berkata bahwa kuasa telah diberikan oleh Allah kepadanya, baik di surga dan di bumi. Ini Musa, saudara-saudara. Belum lagi kalau kita bandingkan yang lain, mungkin Abraham, tidak pernah. Jadi kalau kita melihat, membandingkan, itu berarti apa yang Yesus katakan itu berarti benar-benar telah terjadi supremasi. Yesus lebih unggul dari para nabi. Nah, ini bagian yang pertama dari sisi status. Kita melihat supremasi yang berikutnya, di mana dikatakan di sini telah diberikan segala kuasa. Ini kita memperhatikan segala kuasa ini di dalam teks Yunaninya, yang kita harus mengerti bahwa segala kuasa ini adalah hanya menyangkut kuasa supranatural. Kalau kita berbicara kuasa di sini, ini bukan berbicara tentang kuasa di bidang politik. Walaupun ada kata bumi di sini, itu bukan berhubungan dengan politik pemerintahan di dunia ini. Jadi segala kuasa artinya pemerintahan Allah Bapa telah
diambil alih atau dipercayakan, diserahkan kepada Yesus Kristus untuk mengambil alih pemerintahan keilahian. Nah, ini kita perhatikan dulu. Pemerintahan keilahian. Nah, jadi kalau kita mau berbicara pemerintahan keilahian, itu berarti keputusan-keputusan hidup manusia ditentukan oleh Yesus. Orang masuk surga, orang masuk neraka. Yesus yang menentukan. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh hidup kekal. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Nah, inilah yang disebut supremasi, keunggulan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara kita memperhatikan bagaimana supremasi dalam iman Kristen yang kita percayai kepada Yesus Kristus, yang kita percaya, kita terima Dia sebagai Tuhan kita, yang kita sembah, yang menjadi penebus dosa kita. Ini telah memperlihatkan dirinya, memproklamirkan dirinya bahwa Dia pemilik kuasa di surga maupun di bumi. Nanti kalau kita berbicara surga, itu berarti tentunya keselamatan. Tapi sekarang kita mau melihat bumi. Apa yang dimaksudkan atau apa yang ada makna di dalam kata kuasa di bumi. Saudara, sepanjang hidup kita di dunia ini ada di dalam sebuah kontrol kuasa-kuasa. Yang pertama, kuasa ilahi, dan dua, kuasa setan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Di dunia ini ada dua kuasa yang mengontrol atau mengambil alih kehidupan di dunia ini. Kesaksian Alkitab memperlihatkan semuanya itu. Salah satunya ketika iblis mencobai Ayub. Tuhan Allah berkata kepada Ayub, engkau dari mana? Saya mengelilingi bumi. Lalu apa yang kau ketemukan? Ya, saya ketemukan ada seorang yang bernama Ayub. Dia ini begitu saleh dan setia kepadamu. Ini artinya bahwa iblis pun mempunyai otoritas di dalam mengontrol kehidupan di dunia ini. Itulah yang pertama. Yang kedua, tentunya Tuhan Allah ini di dalam mengontrol semua kehidupan. Karena Dia adalah pencipta. Maka ketika dikatakan oleh Yesus, Yesus telah menerima kuasa atas bumi ini, itu artinya Yesus telah memiliki keunggulan terhadap kuasa iblis. Nah, inilah yang kita mau mengerti, bahwa kuasa yang Yesus telah terima dari Allah terhadap bumi, disinilah letaknya. Itulah sebabnya ketika ada orang-orang yang kerasukan setan, Yesus dapat menghardik setan-setan itu untuk pergi keluar dari orang yang dirasukinya. Lalu iblis pun menurutinya. Inilah disebut supremasi Yesus di bumi ini terhadap kuasa iblis. Nah, kita mau memperhatikan bahwa bagaimana kita mau melihat bahwa apa yang kita mau melihat dengan supremasi iman Kristen, yaitu kita umatnya, umat Tuhan, keunggulan iman kita kepada Kristus Yesus. Artinya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu telah melalui sebuah proses. Artinya apa? Tidak sembarang orang masuk ke dalam iman Kristen. Ini bukan plaza untuk orang keluar masuk seenaknya, ya. Ini bukan mall, ya, untuk orang masuk sebentar keluar masuk lagi bermain di dalamnya. Iman Kristen, ketika seorang mau menjadi penganut iman Kristen, itu melalui proses. Proses itu adalah ujian yang nanti akan memperlihatkan keunggulan dia benar-benar. Kalau telah melalui proses ini, kalau dia mengakui sungguh-sungguh bahwa ya,
saya percaya pada Yesus Kristus karena saya telah mengalami mujizat-mujizat. Nah ini contoh, barangkali dia mengalami sakit, dia disembuhkan. Barangkali dia mengalami kebangkrutan, dia dipulihkan ekonominya. Barangkali dia mengalami kecelakaan atau ada bencana, dia diselamatkan. Ini disebut proses-proses yang membuat seseorang itu masuk ke dalam iman Kristen. Dan disinilah dia temukan supremasinya. Bahwa di dalam iman Kristen, seseorang mengalami kekuatan-kekuatan supranatural, di mana di situ tidak bisa ditemukan di tempat lain, di belahan bumi lain, ketika dia mengalami satu mujizat. Nah, jadi ini saudara, supremasi iman Kristen ini berhubungan dengan kuasa supranatural. Apa itu? Kuasa supranatural itu teristimewa yang menjadi unggulannya adalah pengampunan dosa. Di dalam pengampunan dosa, kekuatan supranatural ini betapa ajaibnya Tuhan mengampuni dosa umat manusia, mengampuni dosa kita tanpa melalui sesuatu jerih payah. Artinya tidak perlu kita membayar dengan sesuatu energi atau upaya kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ini kekuatan supranatural yang memang Yesus kerjakan dalam masa di bumi sampai di surga. Nah, inilah bagaimana Yesus diberikan kuasa atas surga dan bumi seperti ini. Jadi kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa kita di bumi, maka di surga pun terampuni. Karena memang itu kuasa itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita memahami ini, bahwa sesungguhnya iman Kristen di dalamnya kandungannya ada supremasi, keunggulan-keunggulan keilahian, mujizat-mujizat, kuasa Allah yang bekerja di dalamnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus harus melihat ini. Bila saudara menghadapi kesulitan, baik itu penyakit, hadapi, katakan dalam nama Tuhan Yesus, penyakit, saya tolak kau, pergi. Kalau kau mengalami sebuah kesulitan, hadapi itu dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya hancurkan segala strategi-strategi setan yang menutup jalan-jalan saya. Kalau kau menghadapi mungkin saja gejolak alam yang menakutkan, engkau bisa berkata dalam nama Tuhan Yesus, tenanglah, dan katakan tidak bisa membawa maut. Yesus dalam meneduhkan air atau amukan gelombang di danau Galilea. Itu telah terjadi. Ini keunggulan-keunggulan yang kita harus ketahui. Jadi kalau kita masuk dalam dunia iman Kristen, kita tidak berdiam diri saja. Kita melihat sesuatu yang akan mengganggu kondisi kehidupan manusia, kita tidak bereaksi atau kita tidak menghadapinya dan katakanlah melawan, dan boleh katakan kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa keunggulan ini yang telah dimiliki dalam Kristus Yesus Tuhan, itu perlu kita menghadapi itu. Jadi saudara, kembali penegasan firman Tuhan ini, bahwa apa yang Yesus proklamirkan, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya, itu berarti dia mau menunjukkan kita orang-orang percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan masuk di dalam lingkungan kuasa Kristus, kuasa supranatural. Maka kalau kita memperhatikan teks Yunani ini, maka akan saya tampilkan supaya kita mau menyelidiki kata-kata yang terpakai dalam teks Yunani ini untuk melihat kedalaman maknanya. Saya akan baca ayat 18 ini dalam teks Yunani, bunyinya demikian. Edote moi passa exousia
en orano kai epi tes ges. Nah, itu teks Yunaninya yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu. Namun kita mau memperhatikan kata semua kuasa. Di sini dipakai kata segala kuasa. Itu dalam kata teks Yunani memakai kata pasa. Ya, memang teks Yunani ini ada dua jenis kata yang dipakai segala, pasa dan panta. Kalau pasa ini artinya sama dengan panta, segala kuasa. Namun penggunaan kata pasa itu kasusnya adalah kasus feminim, nominatif, dan adjektif. Ya, ini kata sifat pasa ini atau segala ini sebuah kata sifat yang kasusnya adalah feminim. Nanti kita mau mengerti apa itu feminim dan nominatif. Ya, kita perhatikan dulu feminim, penegasan pertama feminim. Kata pasa ini, segala ini, kenapa dipakai kata feminim? Karena kata ini mengandung keindahan. Feminim seringkali kalau kita hubungkannya kepada wanita. Ya, jadi dalam substansinya tentunya kita akan melihat keindahan di dalamnya. Jadi memakai kasus feminim. Ya, ini kita belajar teks Yunani ini. Kasus-kasus setiap kata di dalam Yunani mempunyai kasus tersendiri sehingga kita menemukan maknanya. Katanya sama, artinya sama walaupun pemakaiannya pada kalimat yang sama. Seringkali ada kalimat kata pasa dan panta. Kalau panta ini berhubungan dengan alam ini, ya, alam semesta ini, seluruh jagat alam ini memakai kata panta. Tetapi kalau segala kuasa ini memakai kata pasa. Nah, jadi di sini kalau kita melihat kata ini sudah ditentukan kata ini adalah feminim, keindahan. Jadi begitu indah, ya. Kalau indah ini nilai kelembutannya, nilai rasanya ada di dalamnya. Jadi bukan sekedar sebutan kuasa. Jadi kalau kuasa tidak mempunyai keindahan dan nilai rasa di dalamnya, itu bukanlah tergolong ke dalam kuasa yang ada terkandung dalam keilahian. Contoh, iblis mempunyai kuasa, tapi di situ tidak ada unsur feminin. Itu hanya kekasaran. Dia hanya untuk menghancurkan. Iblis berkuasa hanya untuk menghancurkan, membunuh manusia. Ini jadi berbeda. Kuasa di dalam Kristus ini, dia bersifat keindahan. Mempunyai rasa nilai kemanusiaan yang tinggi membangun hidup manusia. Makanya kata feminin. Nah, jadi kita mengerti dulu kasus-kasus seperti ini bahwa ketika kita belajar bahasa Yunani, kata ini begitu penting. Kemudian dikatakan, memang kata ini sifat, sama kata sifat dengan panta juga. Tapi yang seterusnya, di dalam bentuk seterusnya, dia disebut nominatif. Nominatif itu artinya subjek. Dia selalu di depan. Jadi kuasa yang indah ini, yang Allah punyai, itu selalu di depan. Dia tampil di depan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan panta, panta itu akusatif, artinya objek, dia di belakang. Jadi panta, segala kuasa di bumi ini tidak bisa ditempatkan sebagai nominatif. Ini kalau kita melihat dari struktur sifat bahasa Yunani. Maka kalau kata akusatif, maka dia di belakang. Dia di nomor terakhir. Kalau nominatif itu pertama di depan. Itu sebabnya kata eksisia ini tidak memakai kata panta, tetapi memakai kata pasa. Nah, pasa inilah yang kita lihat maknanya betapa Tuhan mengunggulkan kuasa. Lalu kita terjemahkan sebagai supremasi. Nah, saudara yang terkasih,
Maka kalau kita uh, lihat bahwa dalam kalimat ini apa yang dimaksudkan dengan feminin, dikatakan di sini bahwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mempunyai makna bahwa ikut ambil bagian di dalam kepemilikannya yang ada di dalam dia. Ini arti daripada proklamasi daripada Yesus Kristus tentang dirinya yang telah menerima kuasa. Nah, jadi ketika Yesus menyatakan dia telah menerima kuasa atas surga dan bumi, maka sejak itulah, ya, kita perhatikan, sejak saat itulah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga tinggal di dalam kuasa yang Yesus miliki. Ini kita perhatikan supremasi iman Kristen. Ya, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus tahu bahwa saudara memiliki kuasa yang saudara katakanlah ada di dalam kuasa Kristus. Jadi kuasa yang Kristus miliki itu dia memperlakukannya kepada orang yang percaya kepada dia. Artinya tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa menghancurkan saudara dengan begitu gampang. Baik itu bencana alam, baik itu kuasa kegelapan, baik itu penyakit, tidak bisa. Karena kuasa di dalam Yesus Kristus telah menjadikan Anda satu dengan dia. Menjadi kepemilikan. Kita menjadi milik Kristus untuk dilekatkan kepada kuasa yang Yesus miliki. Maka jangan saudara berkecil hati, jangan takut dan sedih ketika melihat ada bencana, ada penyakit, ada kondisi lingkungan sosial yang tidak teratur, krisis terlebih. Saudara jangan takut, karena kuasa supranatural itu bukan berarti hanya berbicara hal rohani dan masuk surga. Tetapi kuasa supranatural adalah kuasa yang lebih tinggi atas hal-hal jasmani. Contoh, ketika Tuhan berfirman menciptakan langit dan bumi, Tuhan memakai kuasa supranatural. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tumbuh-tumbuhan tumbuh dari bumi ini. Itu kuasa supranatural, bukan kuasa teknologi. Jadi saudara, teknologi terbatas, tetapi supranatural tidak terbatas. Itu sebabnya disebut supranatural. Supra artinya melampaui, natural, alami, melampaui alami, melampaui apa yang ada pada manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, itu semua natural. Tetapi kalau supranatural, maka semua bisa Tuhan kerjakan. Teknologi terbatas, tidak mampu menyelesaikan. Tuhan mampu mengerjakan. Inilah di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara yang hari-hari ini sedang mengalami sebuah penyakit yang katakan tidak ada dokter. Saudara harus datang kepada Yesus Kristus. Tuhan katakan, Tuhan, aku mau Engkau sembuhkan aku dengan kuasa supranatural. Katakan. Jadi ini yang menjadi penegasan firman Tuhan kepada umat manusia di muka bumi. Bahwa datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kau mengalami sesuatu kesulitan. Dan itu menjadi prosesnya Tuhan untuk membawa kita masuk kepada iman Kristen. Tanpa semua itu bisa saja manusia berkata, iman Kristen tidak ada keunggulan-keunggulan di dunia ini. Bisa saja mungkin sama dengan yang lain. Tetapi ketika ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu pengetahuan dan apapun yang ada di muka bumi, dan ini akan memperlihatkan supremasi di dalam iman Kristen, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri akan menyatakan kuasanya untuk mengadakan penyembuhan, untuk mengadakan mujizat-mujizat bagi hidup manusia. Saudara percaya, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus kalau ingin
engkau mengalami keunggulan supremasi hidupmu di bumi ini, bahkan sampai di surga. Ini yang kita harus memahami, mengerti bahwa iman Kristen bukan biasa-biasa. Iman Kristen tampil di dunia ini bukan untuk sekedar pameran, bukan sekedar untuk tampil seperti yang lain. Tidak, ini ada sebuah rencana Tuhan. Tuhan mau menyatakan bahwa benar-benar keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang bisa masuk surga hanya bisa melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa lewat cara yang lain. Orang manusia hidup di dunia ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kesulitan di dunia ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita pahami. Maka perjalanan hidup kita, baik di dunia ini sampai kepada kekekalan, generasi ini sampai generasi berikutnya, akan hidup damai sejahtera, akan hidup dalam sukacita sejahtera, kelimpahan anugerah Tuhan di dunia ini. Ini kan ada supremasi, keunggulan. Itu yang diharapkan, itu yang dipercayakan oleh manusia untuk terlepas dari segala kesulitan. Ini saudara-saudara yang terkasih. Kita paham ini bahwa di dalam iman Kristen ini ada supremasi, keunggulan hidup ini. Terus lalu kita mau melihat bahwa Yesus memperlihatkan dirinya yang telah menerima kuasa supranatural atas surga dan bumi. Ini makna bahwa sudah tidak ada lagi yang menggantikannya. Tidak ada lagi pribadi-pribadi berikutnya yang berkuasa dalam lingkungan supranatural. Tokoh-tokoh manusia di muka bumi tidak bisa. Semua boleh tampil dengan berbagai ide, filsafat manusia boleh tampil. Tetapi itu tidak bisa melampaui supremasi yang ada dalam Yesus Kristus. Semua orang boleh tampil dengan berbagai pengajaran moral, pengajaran etika yang begitu tinggi di dunia ini. Filsafat eufisme, filsafat tingkah laku manusia ini. Ini tidak bisa melampaui keunggulan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kebenaran yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus itu dijamin masuk dalam kerajaan surga. Tapi filsafat tidak bisa menjamin seseorang masuk surga ketika mengikuti suatu aliran filsafat. Bahkan moral tinggi sekalipun, sikap-sikap etika yang begitu santun sekalipun, tidak bisa membawa manusia ke dalam kerajaan surga. Dan ini saudara lihat, karena ini tidak ada memiliki supremasi. Yesus yang memiliki ini, kuasa surga dan bumi. Dan inilah yang akan melampaui yang lain. Ini saudara-saudara kita kasih. Sehingga kita melihat bahwa kita yang menerima Yesus Kristus Tuhan, maka kita menerima kuasa untuk hidup di surga dan di bumi. Hidup. Jadi hidup itu artinya hidup bukan mati. Alkitab tidak pernah berbicara kematian, hanya berbicara hidup. Saudara, kalau berbicara kehidupan, itu berarti kekekalan miliknya Allah. Fakta-fakta manusia mati, itu bukan berarti manusia akan mengalami kematian selamanya. Kalau firman Allah berkata manusia hidup, maka Allah yang menghidupkan manusia sekalipun dia sudah mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah saudara-saudara, inilah supremasinya, supremasi di dalam iman Kristen yang menyebut dua hal, yaitu pengampunan dosa dan kuasa mujizat. Jadi inilah yang kita pegang, bahwa menjadi seorang iman Kristen, kita harus bisa memperlakukan hidup kita sesuai dengan supremasi yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah proklamirkan, dan itu sudah disahkan, sudah diberlakukan, sudah diresmikan oleh Allah sendiri. Sehingga apa saudara? Kita manusia itu sudah tidak lagi kehilangan, terlunta-lunta. Kita sudah tidak lagi menjadi orang yang seperti tidak mempunyai orang tua.
seperti orang yatim piatu, seperti anak ayam yang kehilangan induknya, yang tidak mendapat masa depan. Ini Yesus Kristus memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ini jaminan yang Tuhan Yesus sediakan. Maka di dalam mengakhiri semua yang kita mengerti hari ini, disebutkan di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-54 sampai yang ke-55. Bunyinya begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, inilah kemenangan supremasi yang kita miliki, yang Yesus Kristus sendiri berikan kepada kita orang-orang percaya. Karena Kristus Yesus sendiri telah bangkit. Walaupun nanti hari raya kebangkitan Yesus Kristus itu bulan depan, bulan Mei baru kita merayakannya. Tetapi kalau kita membahas ini bukan saja pada hari perayaan, tapi kita membahas soal bagaimana keunggulan hidup orang-orang percaya pada Yesus Kristus di bumi ini. Belajarlah, lihatlah bahwa kuasa itu sudah ada dalam saudara ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Percaya dan mulailah berdiri di atas iman, berdoa, selalu memanggil nama Yesus Kristus Tuhan di dalam keputusan-keputusan hidup saudara. Menghadapi masalah, bagaimana menghasilkan suatu sikap iman yang baik. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mengerti apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Dan ini berguna bagi hidup kita, orang-orang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita.